Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang kuliah subuh Musdaik yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah hari ini, hari yang ke-17 bulan Ramadan, hari yang sangat bersejarah, dan kita masih menantikan takdir Allah. Semoga kita bisa sampai menamatkan saum Ramadan ini sebulan penuh. Bisa 30 hari, bisa 29 hari. Semoga bulat kita selesai malam takbir. Para sahabat berbeda dengan kita kalau menghadapi hari-hari akhir Ramadan itu. Kalau kita biasanya hampir suka disampaikan dalam mimbar-mimbar, alhamdulillah tinggal 13 hari lagi saum Ramadan. Tapi kalau para sahabat berbeda, semakin sedikit hari yang tertinggal semakin sedih, karena dia khawatir tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Harusnya kita gitu, harusnya kita seperti itu. Harus semakin khawatir dengan semakin menipisnya hari-hari ini. Kita tidak sempat lagi beribadah penuh hampir 24 jam. Karena tidurnya orang yang saum dengan menghindari kemaksiatan jadi ibadah. Bulan Ramadan ini mempunyai banyak julukan. Selain Syahrul Syam, bulan yang di dalamnya diselenggarakan saum bagi orang yang beriman, maka ada dua yang menonjol dari julukan bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran dan Syahrul Tilawah. Syahrul Quran karena memang pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang insya Allah sudah ditentukan menjadi pedoman hidup sampai akhir zaman. Al-Quran merupakan kitab suci yang masih asli sejak diturunkannya. Sementara kitab-kitab suci yang lain yang kita imani, Zabur, Taurat dan Injil, sudah enggak ditemukan yang keasliannya. Di antara keaslian kitab suci itu adalah, di antara kesucian kitab suci itu adalah masih dalam bahasa yang asli ketika diturunkan, bahasa Arab namanya. Dan yang kedua yang menonjol, belum pernah satu huruf pun berkurang atau bertambah. Al-Quran itu 30 juz, 144 surat, 6.600 lebih ayat. Satu huruf saja berbeda, apalagi satu kalimat, maka akan dapat diketahui. Karena Al-Quran selain dicetak dalam percetakan yang macam-macam, disimpan dalam data yang kuat, juga yang lebih penting lagi dihafalkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jadi tidak bisa dipalsukan, karena memang Quran sudah dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami yang akan menjaganya.
Hari ini 17 Ramadan adalah hari di mana diturunkan Al-Quran 14 abad yang telah silam. Dan disebut Syahrul Quran selain diturunkannya Al-Quran juga nyambungkan dengan syarat tilawah, kitab yang banyak dibaca orang. 24 jam Al-Quran dibaca orang di seluruh dunia. Tidak saja tiap jam, tiap detik pasti ada orang yang membaca Al-Quran. Ukurannya detik ini, mungkin sekon ya. Hari ini kita membaca Quran di Pusdai, di tempat tak ada. Nanti jam sekian di mana? Bahkan kalau kita nyetel Haramain, itu pasti Pak yang dibacakan Al-Quran 24 jam itu. Jadi bukan main lah. Sementara kitab lain, saya belum pernah ada orang menghafalkan kitab selain Quran yang setebal itu. Sugan ya lomba hafalan kitab Jabur, lomba hafalan kitab Injil. Rasanya belum pernah dengar kita. Kalau kita kan di televisi ada forum hafiz Quran gitu ya. Dan sekarang merambah di mana-mana rumah-rumah tahfiz yang mempelajari, yang menghafalkan Al-Quran. Nah, dari sekian banyak keistimewaan Al-Quran yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang bagaimana tujuan pendidikan dalam Al-Quran kita sandingkan dengan tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena latar belakang saya orang pendidikan, maka izinkan saya membahas itu semua supaya kita bisa utuh kemana arah tujuan dari pendidikan kita ini. Dan pendidikan yang paling penting itu Bapak Ibu Saudara, pendidikan keluarga yang dimulai dari orang tua. Dan pendidik yang utama dan pertama adalah ibu. Nah ini, kenapa zaman Kiwari mencari ibu itu bukan hanya cantik. Kalau agama sudah melihat dari sejak 14 abad silam kan, kecantikannya, hartanya, keturunan, dan agamanya. Pilih agamanya yang terbaik. Zaman sekarang itu memilih istri adalah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai. Jadi mencari istri itu cari yang pintar, sebab nanti dia akan menjadi pendidik anak-anaknya. Yang pertama dan utama, menjadi tulang punggung pendidikan keluarga, dan lebih-lebih lagi menjadi contoh. Itu kalau ada anak yang bandel segala macam, ya mungkin ibunya. Ini kenapa ya? Kenapa ibu-ibu sunahnya itu salat di rumah, tidak di masjid? Supaya dia bisa mendampingi pendidikan anaknya. Dia di rumah nggak usah ke masjid. Yang wajib ke masjid itu suaminya. Bukan dibalik, suaminya dan anaknya ke masjid, ibunya bukan dibalik, ibunya ke masjid, anaknya ke masjid, semua ke masjid. Jadi sebenarnya selama pendidikan anak di rumah, sehingga sholat wajib pun perempuan itu baiknya di rumah, bukan di masjid. Karena harus menjaga anaknya. Ketika anak dibawa ke masjid, didik dia tahu bahwa ini waktu sholat, ini waktu zikir, ini tempat suci. Nggak boleh di masjid ompol ketemunya. Kemarin di masjid kami di Dago ada budak usia 3 tahun muridnya ompol.
di karpet ini jeung bau di ompol teh. Sakali ompol itu panumayan itu, bukan nggak bisa dibersihkan begitu saja. Satu karpet panjang itu 400.000 itu. Baru jeung kolot sama santai we, tidak bertanggung jawab begitu. Diulang lagi. Jadi pendidikan itu kepada anaknya. Yuk kita lihat pendidikan dalam Islam dan nanti kita sandingkan bagaimana pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat pendidikan dalam Al-Quran, yang paling gampang kita meniru pendidikan ala Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah bukan nabi, bukan rasul. Dia adalah orang yang istimewa, kata Nabi. Ulama yang hebat, ulama yang penuh kebijaksanaan, dan dia mendidiknya sampai dilestarikan dalam Al-Quran. Saya tidak akan baca kesemuanya, tapi kita akan rinci satu persatu. Dalam ayat 12 sampai dengan ayat 17 sampai dengan ayat 19 Luqmanul Hakim, itu adalah tujuan pendidikan dalam Islam. Yang paling penting, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Itu didikan yang pertama. Didikan yang pertama di Luqmanul Hakim adalah bersyukur kepada Allah. Bukan manin. Bersyukur kepada Allah. Kalau orang sudah mulai bersyukur kepada Allah dari sekecil apapun dia nikmatnya, kan dijanjikan untuk dibalas dengan besar. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekecil apapun kita bersyukur kepada Allah, Allah akan membalas dengan lebih besar lagi. Ya, hari ini kita alhamdulillah ke-17, masih saum, masih buka dengan enak, makan sahur dengan nikmat. Kita syukuri. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah siap-siap untuk mudik, cari rezeki yang cukup untuk lapor kepada Mitoha, ya. Ya ke bapak sarungna, taya ke emak kerudungna, taya ke adik-adik kuehna, disiapkan. Mansa ukur merek sarung jeung merek kudung, berangkat ke kampung, balikna panas gereung. Bias setengah kintal, hayam 3, endog saborongkos. Naon segala macam hui boleh dibawa sama mobil. Padahal merek sarung aja, kerudung sarung terdot 50.000, kerudung 25.000, bebedangan munel. Ya. Ini apa? Pengalaman dan penelitian. Ya. Kalau saya kamu itu hanya bawa brownies kukus sakieu gitu ya. Balikna rangginang sakumaha, gorengan sakumaha, bluk samobil penuh. 2 bulan enggak habis tuh. Nah itu bagian dari kita syukuri aja. Mudik itu pekerjaan yang berat tetapi mengasyikkan. Bisa berjam-jam, bisa puluhan jam, tapi mengasyikkan. Tidak ada orang yang kapok karena mudik, nggak ada. Semakin dia macet, dulu pernah ada sampai Jakarta untuk ukuran 150 km aja bisa 2 hari 2 malam karena macet gitu ya. Macet. Tadi malam Bandung macet dari mulai jam 4 sore sampai malam macet itu di mana-mana. Tapi sekali lagi, mudik itu adalah budaya yang bagus karena di situ ada silaturahim, ada pembagian ekonomi, pemerataan ekonomi dan lain-lain. Ayo silakan rencanakan mudik dengan baik dan bagi-bagi kepada tetangga. Silakan tukar uang yang bagus-bagus. Kenapa ditukar? Biar lebih menarik ya. Ya sekarang kan
Saya juga kaget kemarin lewat ke Bank Indonesia situ dekat Balai Kota. Waduh, antri ratusan orang antri mau menukar uang ya. Saya baru lihat, baru tahu. Silakan siap-siap. Dan yang kedua, ajaran Luqman itu jangan mempersekutukan Allah. Ini adalah ajaran tauhid. Kalau di keluarga, ajaran tauhidnya ajarkan syahadat, ajarkan Al-Fatihah. Itu penting. Bulan dalam usia ke-3-4 tahun udah bisa belajar ngaji. Bahkan ada usia 3 tahun bisa belajar ngaji, dan usia 7 tahun hafal Al-Quran. Lebih banyak sekarang ya hafal Al-Quran, karena Quran itu adalah mujizat. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua. Ini kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Kalau kita mau sedekah, pertama itu adalah sedekah kepada orang tua kalau orang tuanya tidak mampu. Lalu kepada saudara yang lain, jangan dulu ke yang lain. Kita kadang-kadang sedekah itu pengen dipoto, pengen masuk orang, masuk spanduk, tapi adiknya miskin, kakaknya miskin, orang tuanya miskin, nggak pernah dikasih. Kebalik itu ya, kebalik. Islam menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan saudaramu dari api neraka. Yang keempat, beramal baik. Khairun nas anfa'uhum linnas, kan begitu. Sebaik-baiknya kalian manusia adalah yang terbanyak manfaatnya kepada yang lain. Sekecil apapun kita, manfaat buat yang lain itu sangat penting, sangat penting. Coba sekarang pikir-pikir, setelah 17 hari puasa, bapak-bapak sudah memberikan manfaat apa buat tetangga? Ayo, sudah memberikan manfaat apa buat teman-teman? Sudah memberikan manfaat apa buat orang miskin, fakir miskin? Jangan-jangan puasa ayo ke pribadinya, ngaji ayo ke pribadinya. Bagus tuh ibadah, tapi ibadah sosialnya jadi berkurang. Jadi ibadah virtualnya tinggi, ibadah sosialnya kita harus tinggi. Sebab itu yang terasa. Bahasa Sundanya, bahasa para kiai kampung, ngaji mah kudu karaos kahartos. Dibalik punya, ngaji mah kudu kahartos karaos, dapat dimengerti dan terasa. Jadi saya harus memberikan pengertian yang bagus kepada jamaah, dan yang paling bagus harusnya begitu pulang Anda mendapat amplop. Ya isinya bukan tidak uang, mungkin beas 2 kilo, Indomie 2. Nah, itu namanya kahartos, karaos yang kahartos ya. Kerasa karaosnya. Tapi tentu kalau pusdai nggak ke situ, tapi kalau di kampung sangat berguna. Coba ini. Jadi kayak yang sudah kaya khutbah atau tablik akbar itu sekalian membagikan sedekah. Itu yang paling bagus ya. Dirikan sholat, kata Luqman. Dirikan sholat itu adalah didikan yang pertama dan utama, dan itu orang tuanya, ibunya yang mendidik. Usia 7 tahun sudah harus belajar sholat. Kalau pada usia 9 tahun belum bisa sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Itu saking pentingnya. Kalau belajar Al-Quran enggak, biasa aja. Tapi kalau ada anak yang enggak sholat, boleh dimarahi, boleh dipukul dengan baik, dengan ucapan yang baik. Tapi tidak bisa baca Quran, itu biasa aja. Jadi kadang kalau budak itu bisa ngaji, itu bisa sholat, atau tidak mau sholat, jangan sampai dia diantep gitu, sekecil apapun. Kemudian menyuruh manusia mengerjakan yang baik. Tentu menyuruh orang lain mengerjakan baik, kita sendiri yang berbuat baik. Mencegah perbuatan mungkar, bersabar, tidak sombong. Kemudian
sederhanakan dalam berjalan. Itulah kalau umat Islam itu berjalan tidak sombong dan melunakkan suara dalam arti tidak songong, tidak kasar. Baik, Bapak, itu ajaran Al-Quran. Itu ajaran Al-Quran. Yuk kita bandingkan dengan ajaran sistem pendidikan nasional. Mungkin banyak guru-guru ya, banyak para dosen. Dalam sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, di situ ada tujuan pendidikan berapa sih? 10 macam, yang itu menjadi dasar pendidikan anak-anak kita, menjadi dasar pendidikan anak-anak kita. Ada 10 hal yang harus kita ajarkan. Yang pertama, beriman, mendidik anak beriman, bagus banget tuh. Yang kedua lebih hebat lagi, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya undang-undang ini sulit diundangkan oleh DPR karena religius. Ada kata-kata imannya, takwanya, nanti ada berakhlak. Sehingga pada tahun 1999 kami harus berkali-kali turun ke jalan untuk meminta ini undang-undang segera disahkan. Dan disahkanlah pada tahun 2023 ini, 2003. Jadi sudah 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu. Saya ulang, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan kita tahu tujuan saum ujungnya la'alakum tatakun. Salat ujungnya takwa. Zakat juga untuk bertakwa. Haji juga untuk bertakwa. Semua kegiatan ujung-ujungnya adalah untuk bertakwa. Takwa itu kan yang paling sederhana, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang paling sederhana. Dan dalam undang-undang ini ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa itu sila yang pertama ya. Jangan pernah dirubah-rubah lagi. Itu sudah sangat Islami. Tujuan yang ketiga ini yang tadi saya sebut bahwa undang-undang ini Islami, berakhlak mulia. Mendidik anak itu didik akhlaknya. Tadi Al-Quran juga sama, akhlakul karimah. Dari mulai sikap ngomong, sikap tidak sombong, sikap tidak agul, ada. Islamnya ada, nasionalnya cocok. Jadi kita sudah tinggal melaksanakan, tidak usah lagi ragu-ragu Pak melaksanakan syariat Islam di negara Pancasila ini. Bisa hukumnya. Jangan menganggap bahwa wah larangan. Enggak. Kita sholat sedang melaksanakan syariat Islam, saum sedang melaksanakan syariat Islam, banyak sekali. Cuman kita aja tidak mau ngomong gitu ya. Ya sekarang saum. Apa dasarnya? Kan Al-Baqarah ya 183 itu artinya Bapak sudah melaksanakan syariat Islam di negara Pancasila. Benar tete, benar bisa. Sudah pas. Kemudian baru yang keempat, tujuan pendidikan di Indonesia itu sehat lahir batin. Dalam lagu Indonesia Raya ada genang, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya supaya sehat. Sebab umat yang sehat, umat yang kuat lebih dicintai oleh Allah, oleh Rasulnya ketimbang umat yang lemah. Bagaimana kita bisa menghadapi musuh-musuh kalau kita dalam keadaan lemah? Lemah badannya, lemah ekonominya, lemah sosialnya, lemah politiknya, lemah budayanya. Wah repot kita, repot, hancur aja kalau gitu mah. Ayo, puasa itu juga adalah untuk kesehatan kita. Semua juga untuk kesehatan. Ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kelima, tujuan pendidikan dalam undang-undang sisir ini adalah mendidik anak berilmu. Wah, kita mah selalu ngomong kan, talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimat.
Mencari ilmu itu fardu bagi umat Islam, muslimin dan muslimat. Fardunya kapan? Minal mahdi ilal hadi, dari mulai gayungan sampai ke baral yang lahar. Wah, ke 14 abad kita. Nah, ini cantumkan di dalam undang-undang, laksanakan. Berilmu itu bersekolah, berpendidikan, maka mestinya pendidikan di Indonesia harus mendapat prioritas. Sarana prasarananya, guru-gurunya, sistemnya, segala macamnya harus mendapat prioritas karena untuk kepandaian bangsa. Walaupun berkali-kali kita melihat bagaimana pendidikan Indonesia masih jauh, ya, lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Yang keenam, cakap. Ya, gini. Ini disatukan cakap dan kreatif ya, 67. Pak, ini pasti kan orang Sunda nih. Orang Sunda itu tujuan pendidikannya apa? Orang Sunda tujuan pendidikannya apa? Cager, bager, bener, pinter, singer, ya kan? Cager, bager, bener, pinter, terus singer. 5. Cocok kata ya tadi. Pas. Dengan agama pas, dengan undang-undang pas. Cager itu kan sehat, sing sehatnya. Bapak kemana-mana orang panggil rancangan dengan teman. Pak Jaja, damang Pak, itu kan? Damang Pak, sehat dulu. Pak Jaja, geus sabaraha istri teh? Gitu. Motor cabok modern. Atau nanti kan, Pak Jaja, terus ke mobil. Wah. Tapi yang pertama tanyakan, damang Pak, alhamdulillah, kenapa sehat? Nomor 1. Malah dalam ilmu kasir, dalam tafsir ilmu kasir, sehat itu ciri orang yang bahagia di dunia. Kan pidunya hasanah, wabil akhirat hasanah. Pidunya hasanah itu ciri yang pertama adalah sehat. Bukan main ya. Balik lagi, cakap dan kreatif. Cager, sehat, benar, pintar, cerdas. Cager, bager, benar, pintar, singer. Singer teh cakap dan kreatif. Singer apa? Saya tanyakan kepada ahli bahasa. Singer, cakap dan kreatif. Tidak nanti segala bisa ya. Pintar. Kreatif itu lebih tinggi dari cerdas ya, lebih tinggi dari pintar. Kreatif mah katanya orang Bali itu kemana-mana bawa pisau kecil. Lalu ngelelokrak di sodet-sodet jadi gantungan kunci dijual. Menanda gede jadi patung gitu. Lebih gede jadi naon. Orang kan nih ngelelokrak belum baliknya pakai suruh atau pakai apa. Mereka bisa membuat berbagi-bagi itu sekecil apapun ya, bisa jadi kenang-kenangan. Cakap, kreatif. Nah, tadi 6, 7 ya. Nomor 8 ini yang harus saya garis bawahi. Pendidikan dalam sistem pendidikan nasional mendidik anak untuk mandiri. Wah, keren ini, keren. Pak, apa yang Bapak didik kepada anak-anak kecil kita? Saya pendidik ya, udah puluhan tahun, 43 tahun lah mungkin ngajar teh, di tahun 80, 43 tahun. Ya, jadi kalau nanti pensiun jadi dari guru besar, saya sudah 45 tahun jadi guru. Itu ada kekeliruan orang tua. Kalau mengantar anaknya ke sekolah, anak SD usia 6-7 tahun, tasnya dibawa ku indungna, tumbler tempat minum dibawa ke pembantuna, naik mobil yang bagus, berpakaian yang bagus, dituntun, bukan main lah. Jadi mereka kan gandeng lempar. Padahal
itu anak mestinya bawa sendiri tas rangselnya. Biarkan tas rangsel itu mungkin 5 kilo berat ya, tapi akan membuat anaknya tegak. Rangsel di punggung, tarik ke tukang kan, ke belakang, jadi tegak. Biarkan tangan satu lagi bawa tumbler buat minuman. Jangan dineng-neneng nanti. Ujungnya saya menemukan ada anak yang lulus SD usia 12 tahun masuk SMP, maaf, belum bisa beristinja, belum bisa sebok Pak. Aduh ya Allah, istinja itu kan belajar alit kan, di bayi istinja mah belajar nyuci kemaluan, mencuci kubur-kubur, mencucikan kita BAB. Ketawanya itu anak kok kenapa bau gitu ya, ternyata enggak bersih, tidak bisa. Waduh, di treatment Pak berapa lama itu. Nah ternyata segala macam itu dikerjakan oleh pembantunya. Budak tetap benang labuh lah, jatuh sedikit aja, waduh, budak TK dineng nanti. Pak, cucu saya sekarang 6 tahun di Swedia sekolah. Swedia nih, Eropa. Pernah ke sana saya. Hampir tiap malam berhubungan 2 hari sekali Google telepon ya. Itu Pak budak TK, budak TK. Kita belajar di alam, pergi ke hutan. Di hutan kaget saya. Budak disuruh ngaragaji kayu buat kayu bakar. Pan dingin, di bawah 10 derajat Celcius ini, dingin banget. Bayangkan budak usia 7 tahun main ragaji, kusek gitu. Di orang kemana? Tong bola ragaji, mau peso langsung direbut kan? Itu mau peso, bisa katojos, bisa segala macam ulah. Saya bilang hebat ya anak TK udah diajar ngaragaji, itu nggak takut kalau celaka. Jawabannya enteng aja. Selama ini belum pernah ada puluhan tahun pendidikan di sana budak ngaragaji sampai ke potong kukuna gitu. Apa tangannya belum pernah ada. Dipikir begitu, ini rahaya budak ngaragaji gitu namanya, mau ayah. Darah lamunan berdarah ngaragaji lagi, hati-hati. Itu ragaji benar, bukan ragaji dari plastik. Ragaji kayu untuk kayu bakar biar dia bisa siduru gitu ya. Seru. Sampai saya berpikir, tuh anak kelihatan mandirinya bukan main. Diajak jalan-jalan. Terus ayah solokan parit. Yang lain mah diangkat kuinungna. Dia mah enggak. Loncat aja sendiri. Kakinya bolok kok, tapi loncat. Yang kedua, yang berikutnya, terkaget-kaget saya lihat bisa naik tangga. Saya kan kaget. Budak kok tertarik kanan kiri ini. Cak bapaknya, biarin. Hanya dia ngomong, coba gimana cara turunnya yang baik. Turun alaunan. Hebat tuh. Pendidikan mandiri. Diajar pakai lancingan, pakai baju, pakai sepatu serangan, tali sepatu. Budak urang mah SMP we pengnalikeun sapatuna. Rek dahar we kudu disuguhan disiapkeun. Bolo-bolonya Indomie gitu. Enggak. Jadi kekurangan di ke pendidikan mandirinya. Kurang. Dulu ada pendidikan pramuka namanya. Sekarang pramuka itu hampir enggak laku ya. Padahal itu pramuka mendidik kemandirian. Yang ke-9 bagus ini. Undang-undang sendiri menunjukkan bahwa anak itu harus dididik untuk menjadi warga negara yang demokratis. Nah, belajar demokratis. Dan yang terakhir sama sebelumnya belajar bertanggung jawab. Belajar bertanggung jawab. Ada 2 kata Pak. 10 tahun, 12 tahun yang lalu ada penelitian tentang
sifat bangsa Indonesia yang tidak baik, yang menonjolnya. Ada dua yang paling menonjol. Tidak jujur dan tidak tanggung jawab. Itu sifat bangsa Indonesia yang paling menonjol. Tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, dua kata-kata itu, jujur dan bertanggung jawab, ini amat penting kita didikan kepada putra-putri kita. Oke, saya kira saya menyaningkan dalam acara 17 Ramadan ini bagaimana konsep Al-Quran dan bagaimana konsep negara dalam hal pendidikan. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Apa yang kita bisa lakukan, sesedikit apapun, lakukan saja, ya. Mohon maaf apabila ada hal yang salah, dan doakan kami tetap sehat, dan kami juga berdoa bahwa juga semoga sehat semuanya, sehat lahir dan sehat batin, dapat rezeki yang cukup, bisa mudik dengan baik, bisa ngirim orang tuanya brownies untuk dikasih beas 2 kintal untuk hayam. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.